Mau dibawa kemana pendidikan kita? 2014 menjadi awal mula bagi saya menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. 8 tahun berselang, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat ketika saya menjadi seorang pendidik di sebuah sekolah. Nah, karena itu saya ingin berbagi gimana rasanya, gimana pengalamannya setelah 8 tahun menjadi seorang pendidik. Sistem pendidikan di Indonesia yang mengharuskan seorang anak untuk belajar dari SD, SMP, sampai SMA sebenarnya udah sangat bagus untuk perkembangan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Karena pada dasarnya yang paling penting dalam sebuah pendidikan itu ialah membangun sumber daya manusia itu sendiri. Kita semuanya pasti tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu dinahkodai oleh seseorang pendidik yang sering disebut dengan nama guru. Lahirnya generasi-generasi negatif yang sekarang ini, yang suka pesta-pesta, yang suka mabuk-mabukan, yang suka joget-joget tidak jelas, bahkan sampai membentuk siswa menjadi siswa yang amoral, tentunya itu tidak terlepas dari pengaruh seorang guru. Ya, walaupun pengaruh orang tua juga sama besarnya dengan seorang guru. Namun saat ini kita fokus ke yang guru terlebih dahulu. Yang pertama, ironinya yang terjadi di dunia pendidikan saat ini ialah bahwa seorang guru belum bisa menjadi sosok yang diguguh dan ditiru. Beberapa waktu lalu, viral di aplikasi sebelah bahwa ada seorang guru perempuan muda yang membuat konten berpacaran dengan siswanya yang masih SMA. Terlepas dari konten itu settingan ataupun tidak, tentunya ini sudah menunjukkan bahwa seseorang guru itu tidak memiliki karakter yang baik sebagai seorang pendidik. Kemudian juga pernah ada bahwa ada seorang guru SD yang dalam konten tersebut ia seolah sudah tidak mampu lagi mendidik anak-anak SD tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi konten-konten negatif lainnya yang dibuat oleh seorang guru yang notabene-nya adalah seorang pendidik yang membuat dirinya digugu dan ditiru menjadi tidak layak untuk digugu dan ditiru. Nah, yang tadi itu dari segi karakternya, sekarang dari segi kompetensinya. Yang kedua, pada beberapa sekolah ada guru-guru yang menjadi seorang pendidik, namun disiplin ilmu yang ia tempuh tidak memenuhi syaratnya untuk menjadi seorang guru. Atau ada seorang guru IPS katakanlah, waktu kuliahnya jurusan IPS nih, namun saat di sekolah dengan berbagai alasan klise, guru tersebut disuruh menjadi seorang guru PJOK. Yang sangat kacaunya lagi adalah, misalnya seorang guru IPA mengajarkan mata pelajaran IPA, namun ia tidak menguasai kompetensinya pada bidang IPA tersebut. Maka ini menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Bagaimana mungkin anak-anak penerus bangsa diajar oleh orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi seorang pendidik? Kalau dalam agama saya nih, Nabi Muhammad pernah bersabda 1400 tahun yang lalu, jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Apakah dengan permasalahan tadi, dunia pendidikan kita menuju ke arah kehancurannya, sehingga berakibat kita memiliki siswa yang tidak berkualitas? Yang ketiga, sekali lagi, perlu saya tegaskan bahwa guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan ini, agar tujuan pendidikannya nggak ngalor ngidul dan nggak tahu mau dibawa kemana. Ketika guru datang ke sekolah untuk menjalankan tugas mulianya dalam rangka mendidik, mentransfer ilmu, serta melakukan pengembangan diri, seorang guru sangat memerlukan persiapan yang sangat matang ketika ia akan melakukan hal tersebut. Pada profesi apapun itu, gurukah itu, pengusahakah itu, dokterkah itu, minimal ada 3 hal yang perlu ia lakukan. Pertama, merencanakan. Yang kedua, melaksanakan. Dan yang ketiga, mengevaluasi. Misalnya ada seorang pengusaha nih, merencanakan produk apa yang akan ia jual dan ia pasarkan. Kemudian setelah ia merencanakan, ia melaksanakan apa saja yang baru ia rencanakan. Kemudian setelah itu, dari apa yang telah ia rencanakan, kemudian ia laksanakan, barulah ia mengevaluasi
apa-apa saja yang masih kurang dalam perencanaan dan pelaksanaannya, kemudian apa-apa saja yang sangat bagus dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Gimana dengan seorang guru yang mendidik anak-anak penerus bangsa? Faktanya di lapangan bahwa banyak sekali oknum-oknum guru yang ketika ia akan melaksanakan sebuah tugas mulia, mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu, mereka melakukan hal tersebut tanpa persiapan. Mereka nggak tahu mau ngapain dalam kelas. Bahkan ada yang nggak tahu sampai mana pembelajaran yang telah ia lakukan di dalam sebuah kelas. Bagaimana mungkin seseorang dididik dan diajar tanpa sebuah rencana? Mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Tentunya dari berbagai problem yang telah saya paparkan tadi, akan banyak pembelaan dari seluruh pendidik di negeri ini, termasuk saya sendiri. Saya juga tidak dapat mentoleransi oknum-oknum guru yang berbuat seperti tadi. Namun, apabila jumlah oknum-oknum guru yang berpenyakit seperti tadi lebih banyak daripada guru-guru berkualitas, salahkah kalau kita bertanya, mau dibawa kemana pendidikan kita?